Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman dengan BP 1910 531021. Akan membahas mengenai analisis data, penafsiran, dan laporan penelitian. Pertama yaitu mengenai analisis data dan penafsiran. Bisa kita lihat sama-sama, sini ada bagan alur dari pemrosesan data itu sendiri. Dari pengumpulan data, kita mendapatkan data yang siap untuk dianalisis, yang kemudian dari data yang telah kita kumpulkan tersebut, kita pertama mengedit data, yaitu yang kedua lalu menanggapi bagaimana tanggapan yang kosong. Yang ketiga, berikutnya ada pengkodean data, mengkategori data, membuat file data, lalu diprogram. Lalu berikutnya yaitu merasakan data. Lalu setelah merasakan, lalu kita uji hipotesis, mana dari uji hipotesis ini dapat data analisisnya dan dipresentasi dan timbul dari pertanyaan dan jawaban dari penelitian tersebut. Menyiapkan data untuk analisis. Setelah data diperoleh melalui angket, wawancara, observasi, atau melalui sumber sekunder, mereka perlu diedit. Tanggapan kosong jika ada harus ditangani dalam beberapa cara. Data dikodekan dan skema kategorisasi harus mempersiapkan data, kemudian harus dimasukkan. Dan beberapa program perangkat lunak digunakan untuk menganalisis data tersebut. Menyiapkan data untuk dianalisis ada 5, yaitu yang pertama mengedit data, yang kedua menangani tanggapan kosong, yang ketiga pengkodean, yang keempat kategorisasi, yang kelima memasukkan data. Yang pertama mengedit data. Data harus diedit terutama ketika berhubungan dengan tanggapan terhadap pembuka ataupun penutup pertanyaan dari wawancara dan kuesioner, atau observasi yang tidak terstruktur. Di lain-lain kata, informasi yang mungkin telah dicatat oleh pewawancara, pengamat, atau peneliti terburu-buru, sehingga harus diuraikan dengan jelas dan dapat dikodekan sistemnya secara tematis secara keseluruhan. Yang kedua, menangani tanggapan kosong. Tidak semua responden menjawab setiap item dalam kuesioner. Tanggapan mungkin ada yang dikosongkan karena responden tidak memahami pertanyaan, tidak tahu jawabannya, atau tidak mau menjawab, atau hanya acuh tak acuh terhadap dari pertanyaan di kuesioner tersebut. Atau hanya dalam situasi tertentu responden mungkin telah meninggalkan banyak item kosong. Jika sebuah pertanyaan di misalnya 25% dari item kuesioner yang ada di dalam kuesioner tidak dijawab oleh responden, alangkah baiknya untuk tidak menggunakan kuesioner tersebut dan tidak masukkannya ke dalam kumpulan data untuk dianalisis. Yang ketiga ada pengkodean. Kenyamanan menggunakan lembar pemindai untuk mengumpulkan data kuesioner. Fasilitas lembar seperti entry tanggapan langsung ke komputer tanpa memasukkannya secara manual dari datanya. Namun jika karena alasan apapun ini tidak dapat dilakukan, maka mungkin lebih baik menggunakan lembar pengkodean terlebih dahulu untuk menyalin data dari kuesioner dan lalu masukkan datanya. Keempat, kategorisasi. Pada titik ini berguna untuk membuat skema untuk mengkategorikan variabel sedemikian rupa. Dari beberapa item yang mengukur suatu konsep, semuanya dikelompokkan secara bersamaan. Tanggapan untuk beberapa dari pertanyaan bernada negatif juga harus dibalik sehingga semua jawaban ada dalam arah yang sama. Yang kelima, masukkan data. Jika data kuesioner tidak dikumpulkan pada lembar jawaban pemindai yang dapat langsung dimasukkan ke komputer sebagai file data, data mentah harus dimasukkan secara manual ke dalam komputer.
Data mentah dapat dimasukkan melalui perangkat lunak program analisis yang mendukung. Berikutnya, mengenai analisis data. Tujuan dasar dari analisis data yang pertama, merasakan data. Yang kedua, menguji kebaikan data. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Yang pertama, merasakan data. Merasakan data dapat dilakukan dengan memeriksa tendensi sentral dan perbedaannya. Rata-rata rentang, simpangan baku, dan varians dalam data akan memberikan peneliti ide yang baik tentang bagaimana responden bereaksi untuk item dalam kuesioner dan seberapa baik item dan langkah-langkahnya. Yang kedua, mengenai menguji kebaikan data. Bagian pertama yaitu ada keandalan. Keandalan ukuran ditetapkan dengan pengujian untuk konsistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjuk seberapa baik item, berarti memastikan konsep menggantung bersama sebagai suatu set. Berikutnya ada keabsahan. Validitas faktorial dapat ditentukan dengan menyerahkan data untuk dianalisis faktornya. Hasil dari analisis tersebut akan mengkonfirmasi apakah dimensi berteorinya muncul. Validitas terkait kriteria dapat ditetapkan dengan tes untuk kekuatan ukuran untuk membedakan individu yang dikenal sebagai yang berbeda. Validitas konvergen dapat ditetapkan ketika ada tingkat korelasi yang tinggi, hubungan antara dua sumber yang berbeda menanggapi ukuran yang sama. Validitas diskriminan dapat ditetapkan ketika dua konsep yang sangat berbeda tidak berkorelasi satu sama lain. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Setelah data siap untuk dianalisis, atau yaitu dari tanggapan di luar jangkauan atau tidak ada, dan lain-lain, dibersihkan, dan kebaikan tindakan ditetapkan, peneliti siap untuk menguji hipotesis yang sudah dikembangkan untuk penelitian. Uji statistik yang sesuai untuk hipotesis dan untuk daya yang diperoleh pada skala yang berbeda dibahas. Beberapa perangkat lunak yang berguna untuk analisis data. Yang pertama yaitu SPSS. SPSS sendiri memiliki program perangkat lunak yang dapat membuat desain kuesioner melalui SPSS Data Entry Builder, kumpulan data melalui internet atau intranet melalui SPSS Data Entry Enterprise Server, masukkan data yang dikumpulkan melalui SPSS Data Entry Station, dan SPSS versi 11.0 untuk dianalisis data yang dikumpulkan. Adapun juga beberapa program perangkat lunak lainnya seperti Askia, Atlas.ai, Bullview Chatty, Merk to Hand. Berikutnya yaitu mengenai laporan penelitian. Topik yang dibahas yaitu mengenai yang pertama proposal penelitian, yang kedua laporan tulis, yang ketiga isi laporan penelitian, yang keempat presentasi lisan. Pertama, proposal penelitian. Sebelum studi penelitian itu dilakukan, harus ada kesepakatan antara orang yang memberi wewenang kepada penelitian dan peneliti tentang masalah yang akan diselidiki. Bagaimana metode yang digunakan, seberapa lama penelitian itu berlangsung, dan biaya yang dikeluarkan selama penelitian itu dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar memastikan tidak adanya kesalahpahaman di kemudian hari dari kedua pihak. Yang kedua, laporan tertulis. Pertama, laporan tertulis dan tujuannya. Laporan itu dapat bertujuan untuk tujuan yang berbeda karena bentuk laporan tertulis akan bervariasi sesuai dengan situasi yang ada. Jika tujuannya hanya untuk menawarkan perincian tentang berapa minat bidang tertentu yang diminta oleh seorang peneliti, laporan tersebut dapat sangat sempit, terfokus, dan memberikan informasi yang diinginkan kepada manajer dalam format yang singkat. Di sisi lain, laporan tersebut dimaksudkan untuk dalam hal menjual ide pada suatu instansi. Dalam hal ini dikatakan kepada seorang manajer, maka harus lebih detail dan meyakinkan seperti bagaimana ide yang diusulkan
merupakan perbaikan dan harus diadopsi. Ini diperkenankan akan diarahkan kepada penyajian semua informasi yang relevan yang didukung oleh data yang diperlukan. Supaya untuk membujuk pembaca agar ide yang kita berikan tersebut bisa dipercaya. Berikutnya ada laporan tertulis dan audiensnya. Organisasi laporan panjangnya fokus pada detail, penyajian data, dan ilustrasi akan sebagian menjadi fungsi dari pembaca untuk siapa itu dimaksudkan. Surat pengiriman laporan akan dengan jelas menunjukkan kepada siapa laporan tersebut sedang dikirim. Baik tabel maupun gambar adalah bentuk visual representasi yang perlu disajikan dalam laporan itu. Manakah dari ini yang harus dijanjikan, disoroti dalam laporan, dan yang diturunkan ke lampiran adalah fungsi kesadaran akan keanehan penggunaan akhir dari laporan. Berikutnya ada karakteristik laporan yang ditulis dengan baik. Fitur dasar tertentu merupakan bagian integral dari semua laporan tertulis. Kejelasan, ketepatan, koherensi, penekanan yang tepat pada aspek-aspek penting, organisasi yang bermaknanisasi paragraf, transisi yang mulus dari suatu topik ke topik berikutnya, pilihan dari kata-kata yang tepat, dan kekhususan adalah semua fitur penting dari laporan yang baik. Berikutnya ada isi dari laporan penelitian. Semua laporan harus memiliki bagian pengantar yang merinci tujuan dari studi itu dilakukan, memberikan beberapa latar belakang tentang apa yang berhubungan dengan, dan menyatakan masalah yang dipelajari. Mengatur untuk apa yang bisa diharapkan pembaca di sisa laporan. Tubuh laporan akan berisi rincian mengenai kerangka kerja penelitian, hipotesis, desain pengambilan sampel, metode pengumpulan data, analisis data, dan hasil yang diperoleh. Bagian akhir dari laporan ini akan menyajikan temuan dan menarik kesimpulan. Adapun dari bagian dari laporan itu yaitu ada pertama halaman judul, daftar isi, proposal penelitian atau surat fasa, ringkasan eksekutif atau sinopsis, bagian pendahuluan, tubuh laporan, bagian akhir dari laporan, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait, referensi, lalu yang terakhir ada lampiran. Berikutnya ada presentasi lisan. Di sini yang dibahas mengenai presentasi lisan ada yang pertama memutuskan konten, kedua alat peraga, yang ketiga presenter, yang keempat presentasi, yang kelima menangani pertanyaan. Presentasi lisan. Presentasi lisan itu ada tantangannya untuk menyajikan, di mana tantangannya itu ada untuk menyajikan aspek-aspek penting dari penelitian sehingga dapat mempertahankan minat dari khalayak tersebut, khalayak yang berkaitan. Dengan tetap memberikan informasi statistik dan kuantitatif yang mungkin mendorong banyak di dalamnya, stimulus yang berbeda harus disediakan secara kreatif untuk audiens untuk secara konsisten mempertahankan minat mereka selama kita mempresentasi. Membuat semua ini mungkin waktu dan usaha harus dikeluarkan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan adanya latihan sebelum presentasi itu dimulai. Yang pertama, memutuskan konten. Pendengar hanya menyerap sedikit proporsi dari semua yang dia dengar. Penting untuk menentukan apa yang kita presentasikan ini ingin pendengar kita pergi, dan kemudian mengatur presentasi sesuai jelas masalah yang diselidiki, hasil yang ditemukan, kesimpulan yang ditarik, rekomendasi yang dibuat, dan cara-cara di mana mereka dapat adalah kepentingan vital bagi organisasi dan perlu ditekankan ukuran selama presentasinya. Aspek desain studi, rincian sampel, metode pengumpulan data, rincian analisis data, dan sejenisnya,
dapat disebutkan secara sepintas untuk bisa memancing kepada pendengar ketika saatnya sesi tanya jawab. Kedua, alat peraga. Alat bantu visual memberikan stimulus sensorik yang sangat menarik yang menopang perhatian para penonton. Adapun teknologi yang bisa dipakai yaitu seperti PowerPoint yang memungkinkan untuk grafis yang berwarna yang akan diproduksi pada perangkat pribadi yang diproyeksikan ke layar. Slide, transparansi, flip chart, papan tulis, dan materi hangout juga membantu audiens dengan mudah mengikuti poin-poin fokus pembicara. Yang ketiga ada presenter. Pembicara itu sendiri harus membangun kontak mata dengan audiens, di mana dia berbicara dengan suara yang dapat dimengerti dan peka terhadap reaksi nonverbal dari audiens. Ketaatan yang ketat terhadap kerangka waktu dan konsentrasi pada poin-poin menarik bagi audiens adalah aspek penting dari presentasi. Tampilan dari kegugupan yang ekstrim sepanjang presentasi, tersandung kata-kata, blank, ataupun bingung dengan catatan atau audiovisual, berbicara dengan tidak terdengar dan atau dengan gangguan tingkah laku, menyimpang dari fokus dari topik yang dibicarakan, dan melebihi batas waktu, di mana itu semua mengurangi dari efektivitas dari seorang pembicara. Yang keempat ada presentasi. Sambutan pembukaan menjadi pendukung untuk memukau perhatian penonton dan mempertahankan aspek-aspek seperti masalah yang diselidiki, temuan dari penelitian, kesimpulan yang diambil, dan rekomendasi yang dibuat dan implementasinya. Terakhir ada menangani pertanyaan. Sesi tanya jawab ketika ditangani dengan baik meninggalkan penonton dengan rasa keterlibatan dan kepuasan. Bertanya harus didorong dan ditanggapi dengan hati-hati. Sesi tanya jawab interaktif ini menawarkan pengalaman yang menarik bagi penonton maupun bagi presenter. Sesi tanya jawab ketika ditangani dengan baik meninggalkan penonton dengan rasa keterlibatan dan kepuasan. Bertanya harus didorong dan ditanggapi dengan hati-hati. Sesi tanya jawab interaktif ini menawarkan pengalaman yang menarik bagi penonton maupun bagi presenter. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.